Hello Santuiners, dimanapun kalian berada, selamat datang di Film Santai. Pada kesempatan kali ini, Mimin bakal ngebahas sebuah alur cerita film yang berjudul Sniper: The White Raven tahun 2022. Film perang asal Ukraina ini merupakan film yang terinspirasi dari peristiwa nyata dan disutradarai oleh Marian Busan, yang dibintangi oleh Aldo Sin Pavlo, Mariana Korskina, Andrei Mostrenko, Roman Semshal, Oleg Drech, dan masih banyak aktor-aktor sugih lainnya. Jadi nggak usah banyak spoiler lagi, langsung saja mari kita mulai ngedongengnya. Let's go! Awal cerita, kita diperlihatkan seorang wanita bernama Nasya, yang dimana setelah selesai menggambar, ia pun pulang ke rumahnya yang sederhana untuk membangunkan suaminya yang masih terlelap bernama Mikola. Dan dengan menggunakan sepedanya, ia pun berangkat menuju ke sekolah tempat ia mengajar. Oh ya, saat itu Ukraina tengah mengalami perang dengan Rusia, sampai beritanya pun masuk TV nasional. Namun di sana belum terlalu terdampak atas perang tersebut. Dan Mikola sebagai guru fisika tetap mengajar seperti biasanya kepada para murid-muridnya. Tapi ketika mengajar, ada satu anak bernama Ivan yang dengan jahil menembakkan kertas dengan sedotan ke arah papan tulis. Akan tetapi, Mikola malahan membuat kejahilannya itu sebagai bahan pelajaran, dan itu membuat Ivan malu. Kemudian ketika berada di rumahnya, ada beberapa reporter yang tertarik ingin mendokumentasikan tempatnya itu, yang menurutnya sangat unik. Namun ketika mengetahui lebih dalam tentang keluarga Mikola, reporter itu pun menganggap mereka berdua telah gila dan kehilangan akal sehatnya. Keesokan harinya, di saat Mikola berangkat kerja, di tengah jalan, ia bertemu beberapa tentara Rusia yang tengah udut 76. Namun ia abaikan, hingga sampailah ia di sekolahan, yang ternyata hari itu semua sekolah diliburkan karena tentara Rusia telah tersebar kemana-mana. Sedangkan di rumah, Nasya tengah berdandan ala-ala tentara untuk kembali melakukan hobi menggambarnya. Kembali ke Mikola yang bergegas kembali ke rumah menemui istrinya, di mana ketika sampai, ternyata tentara yang tadi ditemuinya tengah menganiaya istrinya, sebab dandanannya tadi seperti mata-mata yang dikirim pihak Ukraina. Tapi sebelumnya, mereka berdua sudah memberitahukannya bahwa mereka adalah orang biasa. Akan tetapi, para tentara Rusia itu tak percaya, lalu menembak Nasya dengan senapan yang dibawanya. Hingga beberapa jam kemudian, dua orang tentara Ukraina pun datang menolong Mikola dan juga menguburkan mayat Nasya dengan layak di samping rumahnya itu. Dan sebelum pergi, ia mengambil kenang-kenangan dari Nasya sebelumnya yang sempat tertimbun reruntuhan rumahnya. Sesampainya di markas pangkalan militer dadakan, Mikola pun ikut bergabung dalam latihan militer untuk membela negaranya dan juga untuk membalaskan dendamnya atas kematian istrinya. Hingga suatu hari, komandan memberitahukan kepada mereka semua bahwa barisan depan tentara Ukraina kekurangan sniper dan siapa yang akan menawarkan diri menjadi kadetnya.
Lalu Beth, Clem, Dunay, dan Mykola pun menawarkan dirinya. Dan untuk meyakinkan komandan, ia pun menunjukkan skillnya yang telah ia latih selama ini kepada relawan tentara yang datang di hadapannya. Karena skillnya itu, ia pun masuk pelatihan sniper gratis dan menjadi salah satu kadet sniper di antara mereka semua. Dengan dibimbing oleh kapten, mereka pun diajarkan dasar-dasar untuk menjadi sniper. Kemudian mulai diberikan senjata sniper masing-masing. Namun saat itu, Mykola diberikan senjata yang berbeda dari teman-temannya yang lainnya. Entah kenapa alasannya, tapi karena itu perintah dari kapten, ia pun tak bisa berbuat apa-apa lagi. Ворохнулся. Пострел. Плюс. Пострел. Минус. 2, 3, пострел. Awalnya di pelajaran menembak, Mykola sangat kesulitan memakai snipernya itu. Namun dalam hal menghitung cepat antara jarak sniper dengan musuhnya, ia pun unggul karena ia adalah guru fisika. Dan mulai dari situlah arah tembakannya pun mulai membaik. Плюс 3, Ворон. Dan akhirnya pelatihan sniper pun telah selesai dilakukan. Lalu mereka semua pun diberikan tanda pengenal dan identitas sebagai sniper, dengan Mykola yang lolos di peringkat terbaik dari semua kadet. Lalu sebagai misi pertamanya dari kapten, ia pun diperintahkan untuk mengamankan sebuah jembatan pemeriksaan yang dijaga oleh beberapa tentara Rusia. Dengan beberapa orang tentara beserta 2 sniper, mereka semua pun mulai bersiap di posisi masing-masing. Stop. Dengan diamankannya jembatan pemeriksaan tersebut, misi perdana Mykola pun sukses dengan aman. Dan ketika kembali ke pangkalan, Clem dan Dunay tengah melakukan misinya di sebuah daerah. Dan malam itu, ia pun bersiap tidur untuk memulihkan staminanya. Lalu di saat mereka kembali ke pangkalan, ternyata yang tertembak tadi adalah Clem, dan mereka membawa mayatnya untuk diperiksa. Yang ternyata tubuh Clem terkena peluru kembang, ciri khas dari seorang sniper Rusia bernama Seri. Dan setelah Clem dikuburkan, Mykola dan kapten pun menerima misi baru, yakni mengamankan daerah perbatasan sekaligus evakuasi dengan beberapa tentara profesional, dan juga bom darat yang telah mereka pasang sebelumnya. Namun ketika dalam penyergapan, ia melihat Ivan, anak muridnya yang ternyata membelot memihak Rusia. Dan kebetulan sekali, karena ia tak suka kepadanya, maka setelah membereskan misinya, mereka berdua pun beristirahat di salah satu camp untuk bersiap dengan misi selanjutnya, yakni menyerang beberapa mobil Rusia yang sedang beristirahat. Ternyata pihak Rusia juga tengah bersiap siaga dengan beberapa mobil beserta tentaranya di setiap mobil tersebut. Dan tak disangka, Seri juga ikut dalam penyerangan itu. Selagi mereka istirahat, kapten dengan Mykola sudah bersiap untuk menyergap mereka semua. Namun saat itu, Mykola kaget karena ternyata 2 orang bidikannya adalah orang yang sama yang membunuh Nasya waktu itu. Dan Mykola tak bisa menahan rasa bencinya itu kepada mereka berdua. Dan akhirnya tembakan pun dilepaskan.
Dan karena salahnya, kapten pun tewas tertembak oleh Sherry. Hal itu membuat mental Mykola sempat hancur, tapi komandan akan berusaha mencari Sherry kemanapun ia pergi. Kemudian tindakan akhirnya akan ia serahkan kepada Mykola. Karena masih marah bercampur sedih atas kematian kaptennya, ia pun melampiaskan semua kesedihannya itu kepada dua sniper Rusia ini. Складений меморандум. Саме так. Меморандум про Namun beberapa hari setelah operasi itu dan dia sedang dalam masa pemulihan, komandan menelponnya dengan berbicara bahwa ia sudah menemukan lokasi Sherry berada dengan bukti peluru kembang yang telah membunuh dua sniper di pihak Ukraina. Nah, maka dari itu, ia pun bergegas menyiapkan senapannya dan barang-barang yang ia butuhkan. Lalu pergi menuju pangkalan, menemui komandan beserta sniper-sniper yang lain untuk membuat sebuah rencana, yakni beberapa sniper menjaga daerah luar pabrik merupakan para penjaga, sedangkan Mykola akan masuk untuk membunuh Sherry. Dan setelah semuanya sepakat, misi pun mulai dilaksanakan, yang diawali dari masuknya Mykola ke dalam pabrik. на точке. Kemudian siapnya semua sniper dengan satu kepala satu orang. Dan sisanya mereka serahkan kepada Mykola yang sudah haus darah. У меня 1 200. Tapi ternyata saat di atap, Sherry sempat meminta jemputan dan mereka datang dengan beberapa tentara. Setelah misinya selesai dan balas dendamnya akhirnya terbalaskan, Mykola pun pergi ke rumahnya dahulu untuk memberikan doa kepada sang istri agar tenang di alam sana. Film pun tamat. Jadi gimana guys alur ceritanya? Semoga kalian semua terhibur ya. Pesan yang dapat kita petik dari film kali ini yaitu hargailah guru fisika kalian, karena jika tidak, nanti dia akan berubah jadi sniper. Itu. Nah, cukup sekian video mimin kali ini. Dan yang ingin request film-film kesukaan kalian, langsung saja tulis ide-ide tersebut di kolom komentar ya. Sekali lagi terima kasih and see you next time, menantikan video mimin selanjutnya. Adios, Jos Gandos, salam 76.